Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil penelitian kami mengenai eksplorasi etnomatematika pada rumah adat Taunim Guabib di Desa Oesena oleh Vincentia Grosatana, Alfiana Soibere, dan Angelina Maria Clau. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor tahun akademik 2021. Pendahuluan. Rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk dan fungsi serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri, diwariskan secara turun-temurun dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya menurut Said pada tahun 2004. Salah satu dari banyaknya rumah adat yang ada di Indonesia adalah Rumah Adat Taunim Guabib di Desa Oesena, Kecamatan Mumafot Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taunim Guabib terdiri dari dua kata, yakni Taunim dan Guabib. Taunim artinya tempat atau rumah, atau markas berkumpulnya para tentara waktu penjajahan, dan Guabib sendiri merupakan nama dari salah satu suku di Desa Oesena. Jadi, Taunim Guabib merupakan tempat berkumpul atau rumah dari suku Guabib. Berikut adalah gambar dari rumah adat Taunim Guabib. Pada rumah adat Taunim Guabib terdapat 3 bagian besar, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga fondasi. Fondasi merupakan bagian atau struktur bangunan yang pertama kali dibuat. Fondasi rumah adat Taunim Guabib terbuat dari campuran pasir, semen, dan batu. Fondasi rumah adat Taunim Guabib berbentuk lingkaran berdiameter 6 meter. Berikutnya adalah bagian tengah. Bagian tengah rumah adat Taunim Guabib terdiri dari dinding berupa papan. Berikutnya, 4 buah tiang kecil yang melambangkan 4 orang anak laki-laki dari suku Guabib. Pada 4 tiang tersebut memiliki ukiran motif kain adat Tunbaba yang melambangkan bahwa dalam melakukan suatu prosesi adat atau dalam proses pembuatan rumah adat tidak menggunakan celana panjang atau rok, melainkan harus menggunakan pakaian adat berupa bete bagi kaum pria dan tais bagi kaum wanita. Berikutnya, pintu pada rumah adat Taunim Guabib. Selanjutnya, 4 tiang atau disebut niche. 4 tiang ini berada pada bagian dalam rumah adat Taunim Guabib. Fungsi dari 4 tiang atau tiangnya harus ada 4 agar dapat memikul semua yang berat dan memikul semua kayu atau rangka pada rumah adat. Selanjutnya, ada juga 2 tiang utama atau disebut mi'enaf. Pada mi'enaf ini digantung salib yang melambangkan bahwa rumah adat merupakan gereja kecil dan dalam melakukan suatu prosesi adat, terlebih dahulu kita harus berdoa kepada Tuhan. Selain itu, ada juga benda-benda pusaka yang digantung seperti aluk atau tas, benas atau parang, dan kelewang atau suni. Selanjutnya, terdapat batu tiang atau disebut nijbaki. Nij artinya tiang dan baki artinya batu, sehingga nijbaki artinya batu tiang. Nijbaki digunakan sebagai tempat untuk meletakkan lilin dan sirip pinang. Fungsi dari meletakkan atau menyimpan sirip pinang adalah sebagai simbol kita melayani para leluhur yang telah meninggal.
Selanjutnya, 4 tiang yang ujungnya terdapat ukiran wajah pria dan wanita yang merupakan leluhur dari suku Quabi. 4 tiang ini terletak pada sisi kiri pintu dan sisi kanan pintu. Selanjutnya, bagian atas rumah adat Taunim Quabi. Bagian atas rumah adat Taunim Quabi terdiri dari yang pertama, atap. Bagian atap rumah adat Taunim Quabi menggunakan alang-alang berjumlah 5.000 ikat. Alang-alang ini didapatkan dari pembagian tanggungan bahan kepada 5 orang anak dari suku Quabi, di mana tiap anak membawa 1.000 ikat alang-alang. Selain itu, atap rumah adat Taunim Quabi terdiri dari 2 rangka, yakni yang pertama suaf. Suaf merupakan rangka kayu lurus yang diletakkan mulai dari ujung tembok hingga ke ujung dari. Dan yang kedua, takpani. Takpani merupakan rangka atap berbentuk lingkaran. Pemasangan takpani dilakukan setelah semua suaf terpasang sehingga bentuk lingkarannya itu teratur, dimulai dari lingkaran yang besar sampai kepada lingkaran yang kecil yang berada pada bagian ujung atap. Berikut adalah ilustrasi dari rangka atap itu. Yang kedua adalah loteng atau teto. Teto merupakan tempat untuk menyimpan hasil panen. Berikutnya hasil penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian kami pada penelitian ini adalah Bapak Franciscus Quabi. Beliau merupakan tua adat di Desa Wesena dan sekaligus penjaga rumah adat Taunim Quabi. Selanjutnya adalah analisis data. Seperti yang kita ketahui, analisis data ada 4, yaitu yang pertama, analisis domain, yang kedua, analisis taksonomi, yang ketiga, analisis komponensial, dan yang keempat, analisis tema. Analisis domain. Tahapan pertama pada analisis data yaitu analisis domain. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menemukan 2 domain etnomatematika pada rumah adat Taunim Quabi, yakni yang pertama, aktivitas rancang bangun, dan yang kedua, aktivitas mengukur. Selanjutnya, analisis taksonomi. Tahapan kedua dalam analisis taksonomi, berdasarkan domain atau aktivitas yang ditetapkan peneliti dalam tahap pertama analisis data, selanjutnya peneliti menemukan analisis taksonomi. Berikut adalah analisis taksonomi yang sesuai dengan aktivitas membuat rancang bangun dan aktivitas mengukur, yaitu yang pertama, pada aktivitas membuat rancang bangun, hasil analisis taksonomi yang ditemukan yaitu pada proses membangun rumah adat Taunim Quabi yang meliputi bagian-bagian dari rumah adat Taunim Quabi. Yang kedua, pada aktivitas mengukur, hasil analisis taksonomi yang ditemukan yaitu cara pengukuran pada proses membangun rumah adat Taunim. Selanjutnya, analisis komponensial. Tahapan ketiga dalam analisis data adalah analisis komponensial. Pada analisis komponensial ini, peneliti mencari data lebih rinci dari rumah adat Taunim Quabi untuk menemukan etnomatematika berupa konsep matematika. Oleh karena itu, peneliti menentukan komponen yang sesuai dengan taksonomi pada aktivitas membuat rancang bangun dan aktivitas mengukur, yaitu yang pertama, pada aktivitas membuat rancang bangun, hasil analisis komponensial yang didapat yaitu bentuk pada bagian-bagian rumah adat Taunim Quabi. Dan yang kedua, pada aktivitas mengukur, hasil analisis komponensial yang didapat yaitu adanya cara pengukuran tidak baku, yakni menggunakan jengkal dalam mengukur jarak pada bagian atap, yakni takpani dan suaf, rumah adat Taunim.
Selanjutnya adalah analisis tema. Tahapan yang terakhir dalam analisis data adalah analisis tema. Analisis tema dilakukan untuk menemukan suatu hubungan pada rumah adat Taunim Guabib berdasarkan hasil analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Pada tahap analisis tema ini akan diberi gambaran mengenai temuan etnomatematika yang berupa konsep matematika yang ditemukan. Analisis tema pada rumah adat Taunim Guabib dibagi menjadi dua, yakni yang pertama analisis tema budaya pada aktivitas membuat rancang bangun, dan yang kedua analisis tema pada aktivitas budaya pada aktivitas membuat rancang bangun. Pada domain membuat rancang bangun, peneliti hanya menetapkan satu komponen, yaitu bentuk pada bagian-bagian rumah adat Taunim Guabib. Pada komponen tersebut, didapat temuan etnomatematika yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, temuan etnomatematika berupa konsep geometri bangun datar. Yang kedua, temuan etnomatematika berupa konsep geometri bangun ruang. Dan yang ketiga, temuan etnomatematika berupa konsep geometri bangun datar. Yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran didapatkan dari rangka atap berbentuk lingkaran, yakni disebut takpani, dan juga pada bagian fondasi rumah adat Taunim Guabib berbentuk lingkaran. Bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang didapatkan dari dinding berupa papan dan juga pada ukiran pada pintu yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga diperoleh dari ukiran motif pada tiang bagian teras dan juga pada atap bagian luar jika dilihat dari bagian depan. Yang keempat, bentuk trapesium. Bentuk trapesium ini terdapat pada bagian atap jika dilihat dari samping. Selanjutnya, temuan etnomatematika berupa konsep geometri bangun ruang, yakni yang didapat adalah bentuk tabung. Bentuk tabung ini diperoleh dari dua tiang utama atau yang disebut nienaf, 4 tiang atau niche, 4 tiang dengan ukiran motif, dan juga pada batu tiang atau niche baki. Selanjutnya, temuan etnomatematika berupa konsep geometri transformasi, yakni dilatasi dan kesebangunan. Mana dilatasi dan kesebangunan ini diperoleh dari bentuk motif pada 4 tiang bagian teras. Di mana motif segitiga ini terdapat dilatasi dan juga kesebangunan. Selanjutnya, konsep dilatasi dan kesebangunan ditemukan pada rangka atap jika dilihat dari bagian samping, yakni pada rangka takpani, di mana membentuk lingkaran dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang kedua, analisis tema pada aktivitas mengukur. Pada domain mengukur, peneliti menetapkan satu komponen. Pada komponen tersebut diperoleh temuan etnomatematika yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian atap rumah adat Taunim Guabib terdiri dari dua rangka, yakni yang pertama, rangka lurus atau suaf. Suaf merupakan rangka kayu lurus yang diletakkan mulai dari ujung tembok hingga ke ujung dari nienaf. Suaf terbuat dari kayu busi. Pemasangan suaf dilakukan setelah panjang kayu diukur.
Panjang suaf kurang lebih 6 meter. Jumlah suaf pada rumah adat ini adalah kurang lebih 44 batang. Jumlah suaf tidak boleh ganjil. Hal ini dikarenakan jika suaf ganjil, maka dipercaya akan sakit. Atau suaf pun melambangkan kita sebagai manusia tentunya hidup berpasang-pasangan. Selanjutnya, jarak antar suaf atau jarak ini diukur pada bagian suaf yang berada di ujung tembok adalah 40 cm. Cara pengukuran jarak antar suaf adalah menggunakan jengkal, di mana satu jengkal sama dengan 20 cm, sehingga jarak antar suaf pada rumah adat Tonim Komim adalah 2 jengkal atau 40 cm. Berikut adalah ilustrasi dari rangka lurus atau suaf. Selanjutnya, rangka lingkaran atau takpani. Takpani merupakan rangka atap berbentuk lingkaran. Takpani memiliki jarak 1 jengkal orang dewasa atau 20 cm antara satu dengan yang lainnya. Jumlah takpani pada rumah adat ini adalah 28 buah. Takpani biasanya dibuat dari bambu dan takpani sendiri merupakan tempat diikatnya alang-alang. Pemasangan takpani dilakukan setelah semua suaf terpasang, sehingga bentuk lingkarannya itu teratur, dimulai dari lingkaran yang besar sampai kepada lingkaran yang kecil yang berada pada bagian ujung atap. Berikut adalah ilustrasi dari rangka lingkaran takpani. Berdasarkan penjelasan di atas, penjelasan sebelumnya, maka temuan etnomatematikanya yaitu konsep pengukuran tidak baku menggunakan jengkal.